Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harapkan kabar kalian baik ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Pada hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada materi laju reaksi. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan pengertian dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, menerapkan pengaruh katalis terhadap besarnya laju reaksi. Yang ketiga, menentukan harga laju reaksi dari berbagai macam konsentrasi zat. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan data hasil percobaan. Konsep laju reaksi. Adapun pengertian laju reaksi. Sebelumnya, Ibu telah menyampaikan pada minggu lalu untuk kalian membaca mengenai materi laju reaksi. Tujuannya apa sih, Bu? Kita membaca terlebih dahulu sebelum kita belajar. Tujuannya agar kalian nyambung dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Karena kalian telah memiliki wawasan atau tidak 0-0 banget gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Pengertian laju reaksi. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi dan laju terbentuknya atau bertambahnya produk. Penentuan laju reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Contohnya, di sini terdapat reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida dapat ditentukan dengan mengukur jumlah salah satu produknya, yaitu gas hidrogen. Sini terdapat H2 ini ya. Kita dapat mengukur salah satunya, yaitu H2-nya. Tidak hanya H2-nya, kita juga dapat mengukur magnesium kloridanya. Ini Ibu masukkan mengenai gambar grafik volume gas hidrogen hasil reaksi terhadap waktu. Jadi grafiknya naik ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ungkapan laju reaksi. Untuk sistem homogen, cara yang digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu sebagai berikut. Ini adalah reaktan atau reaksinya akan menjadi produk atau hasilnya. Ini adalah rumus untuk mencari laju reaksi. Perbedaannya dari kedua rumus ini yaitu adalah tanda minus dan juga tanda plusnya. Untuk reaktan atau reaksinya itu tandanya minus. Mengapa demikian? Kenapa sih Bu tandanya minus? Kenapa nggak tandanya plus aja yang ini minus? Kita lihat dari pengertian di sini. Laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi molar reaksi. Jadi pengurangan reaktan ini akan berkurang dan akan menjadi produk. Jadi reaktannya berkurang, produknya bertambah. Tuh, makanya di sini produknya bertanda positif atau plus, sedangkan reaktannya bertanda negatif karena ia akan berkurang. Oke, kita lanjutkan. Ibu langsung masuk ke contoh ya di sini. Sini Ibu menggunakan reaksi 2N2O5 dalam bentuk gas menjadi 4NO2 dalam bentuk gas plus O2 dalam bentuk gas. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju pengurangan konsentrasi molar N2O5 atau laju pertambahan konsentrasi molar NO2 atau pertambahan konsentrasi molar O2. Sini kita
Ingat kembali pada slide sebelumnya, itu adalah pengurangan konsentrasi molar N2O5. Kenapa pengurangan N2O5? Karena N2O5 berperan sebagai reaktannya, sehingga ia akan berkurang. Ia akan berkurang dan berubah menjadi produknya. Produknya di sini menjadi NO2 dan juga O2. Makanya di sini dituliskan bahwa NO2 dan O2 mengalami pertambahan. Oke, kita lanjutkan. Laju untuk N2O5. N2O5 tadi berperan sebagai apa, anak-anak? Berperan sebagai reaktan. Reaktan berkurang atau bertambah? Benar, berkurang, sehingga tandanya negatif atau minus. Masukkan rumusnya. Delta konsentrasi reaktan per delta waktunya ya, satuannya yaitu per S. Lalu laju reaksi produknya NO2, tandanya apa? Tandanya positif karena ia adalah produk bertambah, konsentrasinya konsentrasi NO2. Begitu pula dengan laju reaksi O2, dia juga akan bertanda positif karena ia akan bertambah juga karena ia adalah produk. Lalu kita jumlahkan atau kita satukan sehingga laju sama dengan min setengah, kita masukkan rumusnya ini tadi, delta konsentrasi N2O5 per delta T sama dengan, kita masukkan rumusnya ini yang kedua, plus 1/4 delta NO2 per delta T sama dengan, kita masukkan yang ketiga yaitu plus delta konsentrasi O2 plus per delta T. Ibu itu dapatnya dari mana? Yang setengah. Dapat 1/4-nya dari mana? Dapatnya dari koefisien reaksinya. Kita lihat di sini. Untuk N2O5 koefisien reaksinya berapa? Ya, konsentrasi. Koefisien reaksinya adalah 2. Makanya di sini dituliskan 1/2. Kita lihat untuk NO2 koefisiennya berapa? Koefisiennya 4, sehingga kita tuliskan di sini 1/4. Untuk O2 di sini tidak ada koefisiennya atau 1, sehingga tidak ditulis, sehingga di sini 1/1 atau 1. Nah, 1 kita tidak perlu tuliskan. Kita lanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi per reaksi. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat, suhu. Dan yang kelima adalah katalis. Baik, di sini Ibu jelaskan definisi dari kelima faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksi. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Yang kedua, itu adalah konsentrasi per reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin kecil konsentrasi, maka akan semakin lambat juga laju reaksinya. Yang ketiga adalah tekanan. Efek dari penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian, maka akan memperbesar laju reaksi. Kita lihat pada poin yang kedua, memperbesar laju reaksi atau bertambahnya laju reaksi, maka akan mempercepat laju reaksi. Sehingga poin yang kedua dengan yang ketiga ini saling berhubungan. Yang keempat yaitu adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka akan semakin lambat laju reaksinya. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat
yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak ikut serta dalam reaksi. Jadi tidak berperan dalam hasil reaksinya nanti, dia tidak akan ikut. Katalis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah katalis homogen, yang kedua adalah katalis heterogen. Apa sih yang dimaksud dengan katalis homogen? Katalis homogen adalah katalis yang sefase atau sewujud ya, wujudnya sama padat, sama-sama gas, sama-sama cair, seperti itu ya maksudnya, dengan zat yang dikatalis. Jadi zat yang dikatalis cair dan zat katalisnya juga cair, maka itu termasuk dalam katalis homogen atau sefase atau sewujud. Nah, contohnya di sini adalah larutan besi 3 klorida pada reaksi penguraian H2O2. Jadi ini bentuknya sama-sama larutan atau aqueous. Yang kedua yaitu katalis heterogen, yaitu adalah katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalis. Jadi berbeda fasenya atau berbeda wujudnya. Contohnya yaitu adalah serbuk MnO2 pada penguraian kalium klorat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi. Hubungan kuantitatif antara reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Bentuk persamaan laju reaksinya dapat kalian lihat ya, anak-anak. Rumus persamaan lajunya yaitu adalah V sama dengan konstanta konsentrasi A dengan pangkatnya order reaksi X dan Y, ini adalah order reaksinya, di konsentrasi dari B-nya nanti bisa kalian gunakan ketika ada soal yang menanyakan mengenai persamaan laju reaksi. Sini Ibu lanjutkan membahas mengenai makna order reaksi. Yang pertama, order 0. Apa sih yang dimaksud dengan order 0? Order 0 yaitu adalah reaksi dapat dikatakan order 0 terhadap salah satu reaksinya jika perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Ingat ya, tidak mempengaruhi laju reaksi. Bentuk grafiknya lurus, V sama dengan K, jadi berbanding lurus. Untuk yang kedua yaitu orde 1. Reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Dia naik. Orde 2 yaitu dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai atau menjelaskan mengenai virtual lab mengenai laju reaksi atau lebih tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut Ibu jelaskan mengenai praktikum virtual menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry yang telah Ibu bagikan linknya pada pertemuan minggu kemarin. Ibu harapkan kalian telah mendownload aplikasi ini ya. Kita akan melakukan praktikum yaitu faktor katalis yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana keberadaan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, kita seret hidrogen peroksida ke dalam kedua tabung. Selanjutnya, kita tarik mangan 4 dioksida, di mana mangan 4 dioksida di sini berperan sebagai katalisnya. Kita masukkan kepada salah satu tabung saja. Lalu kita tekan tombol pause dan perhatikan reaksi yang terjadi. Oke, setelah bereaksi kita tekan tombol pause lagi untuk menghentikan reaksi.
Setelah kita amati, maka reaksi manakah yang lebih cepat? Reaksi yang menggunakan katalis atau yang tidak menggunakan katalis? Dapat kita lihat pada grafik di atas, di mana reaksi yang kita tambahkan katalis berupa mangan 4 dioksida lebih cepat. Kita lihat grafik yang berwarna merah. Grafik menunjukkan dalam kurun waktu 2 detik volume yang dicapai telah mencapai 30 cm3. Kita lihat garis merah ini, dia sangat cepat karena ditambahkan dengan katalis. Kita lihat tabung reaksi sebelahnya yang tidak ditambahkan dengan katalis. Sangat lambat. Pada kurun waktu hampir 8 detik, volume yang dicapai masih kurang dari 5 cm3, sehingga dapat disimpulkan bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan harga aktivasi. Energi aktivasi bergantung pada reaksi yang berlangsung. Maka, dengan penambahan katalis, tumbukan yang akan terjadi semakin banyak, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Untuk tugas kalian bentuk kelompok, lalu kalian lakukan praktikum mengenai faktor yang dapat melakukan praktikum selain dari katalis. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Setelah materi yang dapat Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.